untuk bersama-sama mengambil faedah dari kedatangan Syekh kita, Syekh Abdullah ibn Hamad al-Harbi al-Zaidani. Nah, kita mengambil faedah dari Syekh Abdullah ibn Hamad al-Zaidani hafizahullah ta'ala, dan beliau sudah berapa kali kunjungan di Indonesia ini, lebih khusus ke tempat kita di Makassar. Alhamdulillah. Untuk tema kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang al-istiqamah, ya, keistiqamahan. Tanpa mengambil waktu yang lama, kami persilakan kepada Syekh. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس من مجالس العلم والذكر، التي هي خير المجالس التي يحب الله أهلها ويثني عليهم ويذكرهم في الملأ الأعلى. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan salam kepada kita, Syekh mengawali dengan memberikan sambutan ahlan wa sahlan dalam majlis al-dzikr ini, yang dimana majlis al-dzikr ini merupakan tempat di mana derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلواتنا أن ندعو بالاستقامة، فإن من فرائض الصلاة وأركانها قراءة الفاتحة في كل ركعة من الركعات، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا دعاء بالاستقامة، والصراط المستقيم هو الذي لا عوج فيه. فالاستقامة هي الدين القويم من غير ميل وانحراف واعوجاج، فهي فعل الطاعات كلها وترك المنهيات كلها، ما كان ظاهرا وما كان باطنا. Nah. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di setiap rakaat salat yang kita laksanakan, yaitu berdoa. Dan salah satu doa yang kita sebutkan di setiap rakaat adalah doa meminta untuk diistiqomahkan. Sebagaimana di setiap rakaat kita membaca satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah ini menjadi rukun di antara rukun-rukun salat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Dan al-istiqamah, jamaah sekalian, memiliki makna siratan la iwaja lahu, jalan yang tidak bengkok, ya, dan tidak berkelok-kelok, dan dia ibaratnya jalan yang lurus.
Dan yang dimaksud dengan al-istiqamatu fid din, ya, istiqamah di agama ini adalah menjalani kehidupan seorang muslim dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam agamanya. والإنسان والمسلم مأمور بالاستقامة دائما، استقامة دائما، ولكنه لما كان من طبيعة الإنسان التقصير وقد يخرج عن الاستقامة أمره الله سبحانه وتعالى مع الاستقامة بالاستغفار، فقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه واستغفروه أي اطلبوا المغفرة مما قد تقصرون فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا وقعت في الذنب والخطأ فافعل بعد ذلك من الحسنات ما يمحو الخطايا. Seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa istiqamah dalam menjalani agamanya ini. Namun dalam perjalanan hidup terkadang seorang muslim terjatuh pada pelanggaran. Entah dia tidak melaksanakan perintah Allah atau dia melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan selain beristiqamah, kita juga diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqamahlah kalian dalam agamaku, wastaghfiruhu, dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan, atas kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, di mana beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah dalam pelanggaran dan kesalahan kalian dengan amalan-amalan soleh yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan dosa-dosa kalian. Jadi istiqamah selalu dibarengi dengan al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melakukan amalan-amalan soleh. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا عموم الأمة سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. والسداد هو الوصول إلى حقيقة الاستقامة، هو الوصول إلى حقيقة الاستقامة، أو وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا أي افعلوا السداد وقاربوا أي واجتهدوا في الوصول إلى السداد، وقاربوا أي اجتهدوا في الوصول إلى السداد والاستقامة. نعم. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepada umatnya dengan sabdanya, saddidu wa qaribu. Ya, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mencapai target, dan kalau tidak sampai target, qaribu. Ya, minimal paling dekat dengan target yang kita ingin capai itu. Dan kalimat sadad, kata beliau, adalah sampainya tujuan kita pada hakikat dari istiqamah itu. Jadi tema kita tentang istiqamah, kita punya tujuan, target adalah senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalimat as-sadad di sini adalah berusaha untuk mencapai target al-istiqamah itu. Kemudian kata Nabi SAW, waqaribu, maksudnya adalah lakukan amalan-amalan yang mendekati kepada target yang kita inginkan, yaitu al-istiqamah ini. Ya, yang pada akhirnya mungkin di antara kita ada yang tidak capai target, minimal kita telah berusaha berdasarkan sabda Nabi SAW, saddidu waqaribu. ومما يدل على أهمية الاستقامة أولا أنها في حقيقتها هي تحقيق العبودية لله التي هي الغاية التي خلق الله الإنس والجن لها. قال تعالى وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. Kemudian beliau berpindah pada pembahasan berikutnya tentang pentingnya al-istiqamah itu. Pentingnya al-istiqamah. Yang pertama kata beliau, dengan istiqamah ini kita bisa menggapai tujuan dari ibadah itu. Dengan istiqamah kita bisa menggapai ubudiyah lillah, bisa menggapai penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ini adalah tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. كذلك من أهميتها أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. وأمر بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون، فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. Ahamiyah atau urgensi dari istiqamah yang kedua, kata beliau hafizallahu taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk istiqamah. Jadi ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Iya, ana uzid qalilan Syekh. Nah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi tetap disuruh untuk beristiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan hendaknya yang bertaubat juga bersamamu istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menekankan ini kepada nabinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, oleh karena itu wahai Muhammad, berdoalah kepadaku wastaqim, dan beristiqamahlah. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian. Juga perintah ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga diperintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya, yaitu Harun. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ujibat da'watakuma fastaqima." Wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku telah mengabulkan doa kalian, fastaqima, dan beristiqamahlah kalian. ومما يدل على أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سفيان بن عبد الله وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم.
قل آمنت بالله ثم استقم. Nah. Urgensi dari istiqamah berikutnya, kata beliau, adalah bahwa Sufyan ibn Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu kalimat yang dimana kalau dia mengucapkan kalimat itu dia tidak perlu lagi bertanya selainnya. Sufyan ibn Abdullah mengatakan, kulli fil islami qawlan la as'alu ba'da, la as'alu anhu ahad. Kata Sufyan bin Abdullah, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku satu kalimat di dalam Islam dan saya tidak akan tanyakan lagi kepada orang lain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. أما أسباب الاستقامة ووسائل الثبات عليها فكثيرة، ومنها توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وهدايته إليها، فإن أعظم النعم على العبد هو أن يهديه سبحانه وتعالى لدينه القويم واتباع سنة سيد المرسلين. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Kemudian beliau berpindah pada tema berikutnya, sebab-sebab bagaimana kita bisa istiqamah. Apa sebab-sebab yang menjadikan kita bisa istiqamah? Yang pertama adalah dia berasal dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia dari hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang istiqamah itu dia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu, bukan karena orang lain. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah nikmat yang begitu agung dan begitu besar. Ya, amat besar kenikmatan ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan ini di dalam firman-Nya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah. Telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya dan kitab. Kemudian diakhiri dengan ayatnya, dengan firman-Nya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian kepada jalan yang lurus ini. Dan yang kita maksud di sini adalah al-istiqamah. السبب الثاني الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Sebab yang kedua agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas dan mutaba'ah. Ya, harus kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk ibadah yang kita laksanakan, dan yang kedua kita harus meyakini amalan kita ini sesuai dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, mukhlisin, dengan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala.
السبب الثالث التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار. والمؤمن يجب عليه في يومه أن يكثر من التوبة والاستغفار، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد علق الله الفلاح والفوز بالتوبة، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والفلاح هو الفوز الكبير. Sebab yang ketiga agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taubah dan al-istighfar, memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya, tapi masih saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak lebih dari 100 kali, ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang bertaubat dan beristighfar ini, ya, dia akan mendapatkan kemenangan, ya, kemenangan, ya, keberhasilan, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian mendapatkan kemenangan. Dan di antara kemenangannya adalah kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. الأمر الرابع محاسبة النفس، دوام محاسبة النفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي يحاسب كل واحد نفسه ماذا قدم ليوم غد، أي ليوم الآخر، وحاسب نفسه قبل يوم الحساب. والمحاسبة تحفظ المسلم من الميل عن طريق الاستقامة، فإذا حاسب نفسه رجع إلى الطريق المستقيم. Yang keempat, salah satu sebab kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mudawamatu muhasabatin nafs. Senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri, ya, menghitung-hitung dalam kehidupan kita dari segi amalan-amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya dia memperhatikan apa yang akan dia persembahkan untuk hari esoknya, untuk hari kiamatnya. Dan muhasabah di sini pada akhir kalimat ayat tersebut ada perintah untuk senantiasa bermuhasabah, melihat dari amalan-amalan yang dilakukannya. Dan seorang yang bermuhasabah atas apa yang telah dilakukan, ya, dia telah mempersiapkan apa yang dia persembahkan nanti di akhirat kelak. Dan ketika seorang bermuhasabah, sesungguhnya dia telah menjaga dirinya. Karena tidaklah seorang selalu introspeksi diri, maka dia sesungguhnya menjaga dirinya ini untuk senantiasa istiqamah. Beda halnya kalau orang menjalani hidupnya begitu saja tanpa peduli apa yang sudah dilakukan atau belum, maka boleh jadi dia terjatuh pada kesalahan. Iya. الأمر الخامس
من الأمور المعينة على الاستقامة والثبات عليها المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فهي تجعل العبد متصلا بربه في طول يومه. كذلك هي سبب في ترك الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. نعم. Sebab yang kelima agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga salat 5 waktu kita. Karena dengan menjaga salat 5 waktu kita telah berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salat itu adalah kita sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Iya. Dengan menjaga salat kita, sesungguhnya kita telah berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan salat ini mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, mencegah kita dari perbuatan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan perbuatan yang munkar. السبب السادس من أسباب الاستقامة والثبات عليها طلب العلم، والمقصود به علم الكتاب والسنة، لأنه الوسيلة لمعرفة الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه. فبالعلم يعرف العبد دينه ويعرف ربه ويعرف رسوله وما يجب عليه وما ينهى عنه. نعم. Sebab yang keenam agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menuntut ilmu. Ya, kita berada di sini sementara menuntut ilmu. Dan ini salah satu usaha kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu, ya kita bisa maksud dari menuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu kitabi, yang dimaksud sini Al-Qur'an was sunnah, dan ilmu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah kita bisa mengenal Allah Tuhan kita. Kita bisa mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa mengenali agama yang kita anut selama ini. السبب السابع هو اختيار الصحبة الصالحة، لأن الجليس والصاحب يعين صاحبه على الطاعة وينهاه عن المعصية، أما الجليس السوء فإنه ينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. Sebab yang ketujuh agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah memilih teman kita, memilih teman baik kita. Karena dengan adanya teman yang baik ini, teman yang soleh ini akan membantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan membantu kita untuk tidak sampai terjatuh kepada kemaksiatan. Dan beliau menyebutkan bahwa ketika teman kita teman yang baik, teman yang soleh, maka akan mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah kita kepada kemungkaran. Sebaliknya ketika teman kita buruk, teman kita ahlu maksiat misalnya,
maka tentu akan mengajak juga temannya untuk terjatuh pada kemaksiatan. Karena as-sahib artinya yang mengajak, yang menarik. Ketika dia baik, dia akan terjatuh pada kebaikan. Ketika dia mengajak kepada keburukan, maka terjatuh pula pada keburukan. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Sesungguhnya seseorang itu bergantung dari kesolehan, ya, ketaatan dari temannya. Semakin taat temannya, maka semakin solehlah dia. Tapi sebaliknya ketika dia buruk, maka semakin buruk juga temannya. السبب الثامن هو حفظ الجوارح عن المحرمات. حفظ الجوارح عن المحرمات، وأهمها أولا اللسان، فيحفظه عن الكذب والغيبة والنميمة وغيرها من المحرمات، ويحفظ بصره عن النظر الحرام، ويحفظ سمعه عن سماع الحرام من الغناء والموسيقى وغيرها من المحرمات. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Yang kedelapan di antara sebab-sebab agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzul jawarih, menjaga anggota tubuh kita ini dari kemaksiatan. Ya, menjaga anggota tubuh kita ini dari terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lisan ini. Maka kita jaga lisan kita dari perkataan dusta. Jaga lisan kita dari perbuatan ghibah. Jaga lisan kita dari namimah, mengadu domba. Ya. Juga yang kedua, mata kita. Mata kita ini kita harus jaga dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menjaga pendengaran kita dari pendengaran-pendengaran mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti musik dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Ya, janganlah kalian berfatwa dengan tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang terbesit di dalam hati kita. الأمر التاسع هو معرفة خطوات الشيطان والحذر منها، فإن الشيطان يتدرج بالإنسان خطوة خطوة حتى يسلخه عن دينه، ولهذا ينبغي الحذر من خطوات الشيطان، فالحذر منه كلما دعاك إلى شيء من المعاصي أو الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Yang kesembilan yang membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mengenali makar-makar dan jebakan syaitan. Ya, bukan berarti kita mau berteman dengan syaitan, tapi kita menghindari diri kita dari terjatuh pada kemaksiatan. Salah satunya adalah mengenali makar dan jebakan syaitan ini. Karena syaitan sangat berusaha menjebak kita sebagai manusia untuk terjatuh pada kemaksiatan, untuk menjatuh pada kesesatan, kemaksiatan, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Ya. Wa man yattabi' khutuwati syaitan, wa man yattabi' khutuwati syaitan
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر Dan siapa yang mengikuti syaitan فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Karena sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Ya. أما ثمرات الاستقامة فكثيرة، ومنها بعض الثمرات التي جمعها الله تعالى في آيتين من القرآن. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه أول الثمرات، أنهم عند الموت تنزل عليهم الملائكة تطمئن قلوبهم وتذهب عنهم الخوف والحزن ألا تخافوا ولا تحزنوا. الثانية أن الملائكة تبشرهم بمصيرهم: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم. Kemudian Syekh berpindah pada tema berikutnya, buah dari keistiqomahan. Buah dari keistiqomahan. Apa buah atau faidah yang bisa kita dapatkan ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Buah dari keistiqomahan ini terkumpul pada ayat Allah Subhanahu wa taala, dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah, maka para malaikat turun dan memberikan kabar kepada mereka, alla tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kalian. Pada ayat ini, ya, buah dari keistiqomahan itu yang pertama adalah bahwa malaikat memberikan kabar kepada mereka yang istiqomah, kalian tidak akan takut dan kalian tidak akan sedih ketika kalian meninggal dunia. Ini penjelasan ayatnya bahwa ketika orang-orang yang beriman meninggal dunia, hendak meninggalkan dunia ini, sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya untuk menguatkannya dengan mengatakan, janganlah engkau takut dan janganlah bersedih. Dan yang kedua dari ayat ini juga para malaikat itu memberikan kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah janjikan untuk kalian. كذلك من ثمرات الاستقامة طمأنينة القلب، وذلك أن بدوام الصلة بالله عز وجل. كذلك من فوائد الاستقامة أنها تعصم صاحبها بإذن الله من الوقوع في المعاصي والتكاسل عن الطاعات. Kemudian buah dari keistiqomahan yang kedua adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan hati.
Dan ini tidak bisa kita dapatkan kecuali ketika kita istiqamah. Dan ketika kita istiqamah sesungguhnya itu bisa didapatkan dengan cara menjaga salat kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dengan cara menjaga salat-salat ini. Yang ketiga di antara buah dari keistiqomahan adalah mencegah orang yang istiqomah itu dari terjatuh pada kemaksiatan dan juga mencegah dari kemalasan sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah ini. وأعظم الثمرات وأكبرها هي دخول الجنة التي وعد الله أهل الاستقامة كما في الآية السابقة في بشرى الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي أن الله وعد أهل الاستقامة بالجنة. Buah keistiqomahan yang paling agung dan yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Ini puncak dari faedah dan buah dari keistiqomahan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat sebelumnya ketika para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan janji surga Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. نكتفي نجاوب الأسئلة. Kita cukupkan materi kita, kita buka sesi tanya jawab. Falyatafadhal mashkuran. Silahkan yang mau bertanya angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Atau ada materi yang mungkin butuh dijelaskan lagi? Nah, ya, silakan. Saya sendiri ada menanyakan bahwa yang dimaksud dengan istiqamah itu apa itu? Wa yas'al mal murad al-istiqamah. يبدو أن قلنا في أول هذه المحاضرة الاستقامة هي اتباع هذا الدين بفعل الأوامر واجتناب النواهي واتباع وتوحيد الله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Kata beliau menjawab pertanyaan, jadi ada pertanyaan tadi, apa maksud dari istiqomah itu? Beliau menjawab, istiqomah adalah berpegang teguh dengan agama ini dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan juga berupaya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas beribadah dan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah maksud dari al-istiqamah itu. Iya. Iya. Iya, silakan Ustaz. Ada orang orang yang takut kepada Allah, masya Allah, ibadahnya bagus. Tetapi terkadang ada dia ada kesempatan melakukan kemaksiatan, kekejar. Nah, yang saya mau tanyakan itu ada apa? Bagaimana cara menjadi teman bisikan kita yang terkadang kita spontan, yang kita terkadang secara individu langsung. Padahal kita lihat mereka masyarakat orangnya rajin dan taat agama dan dia apalagi dia seorang yang julab dan sebagainya, tapi kenapa mereka tetap jatuh dari dosa dan kesalahan? يسأل هناك أناس مطيعون يعني يعمل
ويعبد الله ويطيع الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض الأحيان يقع في المعصية، لم ينوي أن يفعل المعصية لكن فيه فرصة فوقع في المعصية. ما رأيك في هذا الشيء؟ قلنا إنه من أسباب الاستقامة والثبات عليها كثرة التوبة والاستغفار، فيجب على المؤمن في كل يوم أن يكثر من التوبة والاستغفار، وذلك أنه قد يقع في المعصية وقد يقع في التقصير. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وهو أتقى الناس وأخشاهم لله كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، ويتوب إلى الله ويستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. لهذا العبد ينبغي له أن يتوب في كل يوم من كل ذنب علمه أو لا يعلم ويكثر من الاستغفار. والتوبة تجوب ما قبلها، والاستغفار كذلك يمحو الذنب. Nah. Fenomena yang ditanyakan bahwa ada orang yang ahli ibadah tapi ternyata terjatuh juga dengan kemaksiatan walaupun tidak ada niat sebelumnya, itu sebenarnya sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Maka yang diarahkan oleh Syekh adalah memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar. Karena kita punya qudwah seorang Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, masih tetap bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Iya, kan kita semua tahu bahwa Nabi SAW ini ia tidak pernah bermaksiat, tidak pernah terjatuh waliyadzubillah. Tapi Rasulullah SAW masih beristighfar dan bertobat kepada Allah. Bahkan lebih dari 100 kali taubat dan istighfarnya Rasulullah SAW dalam satu hari. Lalu bagaimana lagi dengan kita yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak luput dari kekurangan? Maka kitalah yang lebih memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhal. أيما نكثر الاستغفار أو الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيما نكثر الاستغفار أو الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها نكثر من كل الأذكار، كلها نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه ب10، ونكثر من الاستغفار والتوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك. Kata beliau, istighfar dan salawat ya kita harus memperbanyak, ya dua-duanya, ya, dan syariat kita mengajarkan kepada itu, ya, memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga memperbanyak istighfar. Dan keutamaan keduanya ada. Keutamaan dari bersalawat, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membalasnya 10 kebaikan. Juga istighfar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya kita perbanyak. Ya, في سؤال هنا شيخ بالعربية. يقول الأخ: كيف ندعو الآخرين إلى الاستقامة؟ ندعوهم إلى الاستقامة بأن نبين لهم فضل الاستقامة ووجوب الاستقامة الله أمر نبيه قال: فاستقم كما أمرت
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسفيان: قل آمنت بالله ثم استقم. والله أمر كذلك أنبياء موسى وهارون فقال: فاستقيما. فنأمره نبين له أن عظم أمر الاستقامة، وأيضا نبين له ثمرات الاستقامة كما تقدم، وهي طمأنينة القلب، وكذلك عدم الخوف ولا الحزن، وأيضا أن الملائكة تنزل عليه عند موته تبشره، وكذلك أعظم ثمرات الاستقامة وهي دخول الجنة. Al-akh bertanya, bagaimana mengajak orang lain istiqomah? Bagaimana mengajak orang lain istiqomah? Kata Syekh bahwa perintah untuk mengajak orang lain istiqomah itu sudah dituntunkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bukankah kita sudah menyebutkan ayat-ayatnya bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi untuk istiqomah? Allah juga memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk istiqamah. Para nabi ini yang disuruh istiqamah. Apalagi kita, harusnya kita lebih menyebarkan perintah untuk istiqamah, mengajak orang lain untuk istiqamah. Dan Nabi SAW mengarahkan kepada Sufyan bin Abdullah juga istiqamah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, saya beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Maka di sini dia nampak betapa pentingnya kita mengajak orang lain istiqamah. Allah sendiri mengajak nabinya dan rasulnya istiqamah, apalagi kita sebagai hamba biasa. Boleh juga kita menjelaskan tentang betapa pentingnya istiqamah itu, menyebutkan keutamaan-keutamaan yang kita sudah sebutkan di awal. Dia akan mendapatkan ketenangan hati, tuma'ninatul qalb. Dia akan mendapatkan berita gembira dari para malaikat. Tidak perlu sedih dan tidak perlu takut, bahkan berita gembira berupa syurga. Ini puncak dari faidah dan buah dari keistiqomahan itu. Maka kita sebutkan ini, apa yang bisa menjadikan orang lain istiqomah, maka ini adalah bagian dari mengajak orang lain kepada jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Iya. Saya pernah dengar dari seorang ustaz yang kami mengatakan bahwa orang yang mengatakan Al-Quran lebih dari 30 hari punya waktu. Lebih dari 30 hari. Punya waktu. Harusnya kurang dari itu. Iya. Harusnya paling lima itu hanya 3 bulan. Nah, yang kedua Ustaz, apakah dibolehkan kita sholat di sampingnya anak-anak atau anak samping kita, dan makanya tidak tepat? Apakah boleh kita memperbaikinya dalam sholat? Ya, karena saya sering seperti itu. Kalau ada sholatnya anak-anak yang agak kurang tepat, saya terkadang perbaiki mama dia ada sujud. Nah, tangannya dia kasih seperti mulut anjing. Nah, saya terkadang saya akan angkat sendiri pakai angkat. Sementara sholat gitu. Sementara sholat. Apakah itu tidak mengubah gerakan saya atau seperti apa? Iya. Fi soalan. Soal awal sami'a min بعد المحاضرات أن ختم القرآن أكثر من 30 يوما مكروه. ختم القرآن هو يختم القرآن أكثر من 30 يوما يقول مكروه. من باب أولى أن يختم في 30. السؤال الثاني في الصلاة. الأستاذ يصلي مع الولد في جانبه ووجد هذا الولد يخطئ في الحركة مثل السجود، يمسك مرفقه إلى الولاد ثم يتحرك لأجل أن يصلح هذا في أثناء الصلاة. ثم يتحرك في أثناء الصلاة في صلاة الجماعة. من هو الذي يتحرك؟ الأستاذ ثم بجانبه الولد. طيب الأستاذ يصلح في أثناء الصلاة مع الجماعة. هل هذا يؤثر في صلاته؟ أولا كره أهل العلم
أن يختم القارئ القرآن في أكثر من 30 يوما، أو في وبعضهم كره أن يختم في أكثر من 40 يوما، ولكن وعد هذا من هجر القرآن. لكن الصحيح أن هذا لا دليل عليه، ولكن لا ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يمر عليه أكثر من الشهر ولم يختم القرآن إذا كان قادرا. ترجم. Nah, pertanyaan pertama, beliau menjawab dalam riwayat bahwa seorang yang mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 30 hari maka hukumnya makruh. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mengkhatamkan lebih dari 40 hari juga dihukumi sebagai makruh. Namun riwayat ini masih dipertanyakan kebenarannya, masih diragukan kebenarannya, bahkan ada yang menghukuminya sebagai sesuatu yang lemah. Yang lebih parah adalah tidak membaca Al-Quran. Itu yang ditekankan Syekh. Jangan kita terlalu sibuk, wah ini hukumnya makruh, hukumnya ini, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Ini yang harus ditekankan. Kata Syekh, lebih parah dari itu adalah tidak membaca Al-Quran sama sekali. Tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jadi yang lebih utama adalah berupaya untuk membaca Al-Quran ketika dia mampu. Ketika dia mampu, maka sebaiknya dia bisa segera menghatamkan Al-Quran tidak sampai lebih dari 30 hari. Walaupun dia hadisnya lemah, tidak mengapa dia menjadikannya sebagai dalil untuk berupaya menghatamkan Al-Quran ini. وينبغي لمن لا يعرف القراءة أن يستمع إلى القرآن، يستمع إليه من القارئ الذي يحب قراءته، أن يستمع إلى القرآن، فإن الاستماع مثل القراءة. Bagi mereka yang terhalangi untuk membaca Al-Quran, entah karena sibuk atau memang belum pandai membaca Al-Quran, maka kata Syekh hendaknya memperbanyak mendengarkan tilawatul Quran. Entah dia memutar kaset atau memutar media sosial di sana ada bacaan Al-Quran, maka itu lebih baik, karena sesungguhnya posisi orang yang mendengarkan Al-Quran itu kata beliau sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Kedudukan orang yang sering mendengarkan Al-Quran, dia sama seperti orang yang membaca Al-Quran. أما السؤال الثاني وهو إذا تحرك المصلي لإصلاح صلاة من بجواره أو تحرك لإصلاح الصلاة فإن ذلك جائز وصلاته صحيحة. Adapun pertanyaan kedua, ketika ada seorang yang seperti ustadz memperbaiki gerakan anak didiknya dalam sholat berjamaah, kata beliau ketika ada kemaslahatan di dalamnya maka tidak mengapa, tidak mempengaruhi juga kesempurnaan sholatnya, karena di dalamnya ada kemaslahatan. Saya rasa لا بأس. تفضل. هو يسأل بعد الصلاة شيخ ممكن هذا يسأل بعد الصلاة إن شاء الله لأنه سؤال شخصي. طيب لا بأس. Tadi dijelaskan sama saya, upaya kita untuk menjaga istiqomah adalah dengan mengenali makar-makar dan jebakan sosial. Saya tanyakan bagaimana apa amalan kita agar kita dapat senantiasa mengenali makar-makar dan jebakan-jebakan sosial. كيف نعرف خطوات الشيطان ومكره؟ كل الخواطر التي تأتينا والهواجس التي تدور في أنفسنا من
على خلاف الشرع فهي خواطر من الشيطان وهواجس من الشيطان، يجب أن نستعيذ بالله منه ونبعدها. Beliau menjawab, ya, cara mengetahui ya khutuwat syaitan, makarnya syaitan ini adalah segala sesuatu yang menyelisihi syariat, maka itulah yang termasuk jebakan syaitan. Jadi Syekh menyederhanakan cara mengetahui makarnya syaitan dan jebakannya syaitan adalah apa-apa yang menyelisihi syariat. Kalau dia sudah menyelisihi, maka otomatis ini adalah jebakannya syaitan. Tidak perlu kita menunggu bisikan syaitan, oh ini bisikanku ini, tidak perlu. Selama dia menyelisihi syariat sudah, itu adalah makarnya syaitan dan jebakannya. Nah, hada akhir. Ba'da hada, setelah ini tidak ada lagi. Ya, bisa nanti setelah sholat. Kifana dulu ada aqarib, ya? Itu soal sudah pertanyaannya jelas? Ya, bisa diulang? كيف ندعو الأقارب بالاستقامة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما دعوة الأقارب مثل دعوة غيرهم، بأن نبين لهم أن هذا هو سبيل النجاة. ومما يساعد بإعانة الأقارب هو أن نستقيم نحن أمامهم ولا نفعل ما يخالف الاستقامة، وأيضا أن نعاملهم بحسن خلق ونحسن إليهم. Tadi ada yang bertanya, bagaimana kita mengajak keluarga untuk taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Syekh menjawab, mengajak mereka sebagaimana kita mengajak orang lain, berdakwah kepada mereka sebagaimana kita mendakwakan juga kepada orang lain. Dan lebih ditekankan lagi karena mereka adalah kerabat kita, adalah Syekh menambahkan hendaknya kita berusaha istiqomah. Iya, karena mereka akan melihat sejauh mana kita bertahan dengan keistiqomahan ini. Iya, secara tidak langsung mereka menilai, ya bagaimana itu sana istiqomah, dia suruh istiqomah tapi dia tidak istiqomah. Kalau kita tetap teguh pada istiqomah, mereka akan menilai, oh masya Allah. Ya ini perjuangan, ya bukan hanya sekedar mengajak, tapi juga untuk dirinya supaya istiqomah. Yang ketiga kata Syekh adalah hendaknya dia berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik di hadapan keluarga dan kerabatnya. Karena dengan akhlak yang mulia dan baik ini, keluarga akan menilai ya baik buruknya kita. Ya, ketika kita baik, maka mereka akan tertarik untuk mempelajari apa yang kita pelajari. Allah. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا إلى كل خير ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menutup pertemuannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan hidayah darinya, taufik darinya, dan juga mengistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.